Sahabat Visi.News, berjumpa kembali dengan program kami Ngador, Ngawangkong Door to Door. Ngador hadir di tengah-tengah kesibukan Anda sekalian bersama saya Aib S. Abdullah sebagai pemandu obrolan ringan ini. Pada edisi kali ini kita akan membahas mengenai pekerja migran dan permasalahannya. Kenapa? Karena di Kabupaten Bandung ternyata ada pekerja-pekerja migran yang bermasalah ketika mereka akan pulang atau mungkin ketika mereka akan berangkatnya juga bermasalah. Nah, kebetulan pada pagi ini Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, Bapak U. Rukmana sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Baik. Kang Rukmana ini kebetulan sudah lama saya mengenalnya karena satu daerah dulunya. Kang, ini Disnaker ini sangat menarik dipoles sama Akang ini ya. Dari mulai penampilan kantor, terus ini tempat kita berdialog juga. Ternyata ya, salah satunya yang dikreasi oleh Akang ya, Kang ya. Gimana itu, Kang? Ini bisa sih bagus gini. Ini sih bukan kreasi kita. Ini buatan dari warga binaan. Oh, gitu ya. Lembaga pemasyarakatan di Jelekong. Oh. Nah, mereka kita kasih pelatihan. Pelatihan dan pelatihan ini hasilnya ini. Ini kalau nggak salah nih pelatihan ngelas nih kalau nggak salah ya. Oh, iya. Pelatihan ngelas dan ini dari bahan drum nih. Oh. Drum bekas. Iya. Ini dan dia nunjukin karyanya ini Pak Kadis hasil dari pelatihan. Oh. Jadi dan warga kalau mau beli nih bisa nih dari mereka tuh di situ. Oh, gitu ya. Di lapas ini. Jadi langsung dijual di lapas ya, Kang ya? Sebenarnya sih iya. Jadi gini. Mereka juga menghasilkan ini, nanti silakan beli untuk warga binaan. Ini menarik sekali, sahabat bisnis. Jadi tidak kalah kelihatannya tampilannya berkat binaan dari Disnaker Kabupaten Bandung. Ya, kita ada kerjasama kan. Ada kerjasama ya. Kerjasama betul. Untuk pelatihan vokasi bagi warga binaan yang mau keluar. Betul. Yang mau keluar dari lembaga pemasyarakatan. Nah, sebelum dia keluar. Kita kerjasama untuk memberikan pelatihan. Nah, pelatihan vokasional. Ada yang pelatihan las, ada yang pelatihan sablon dan lain sebagainya. Iya. Dan itu sudah berapa tahun ya kita melakukan kerjasama dengan Lapas Jelekong. Waduh, luar biasa nih. Sahabat Visi.News, selain tadi prolog dari Pak Kadis, kebetulan di samping Pak Kadis ini ada beberapa pejabat dari Dinas Kabupaten Bandung. Kang, punten ini ya teh sahawai Kang. Nah, ini Bu Hani nih. Bu Hani ini kepala bidang penempatan dan perluasan tenaga kerja. Bu Ida ini fungsional pengantar kerja. Pak Riki ini fungsional pengantar kerja. Bu Wisda ini adalah analis untuk penempatan tenaga kerja. Nah, bicara tentang PMI, ini mereka tuh pakar nih semua nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita reg-reg ya karena didampingi oleh mereka yang sangat ahli di bidangnya. Tenaga kerja itu apa sih, Kang? Tenaga kerja itu, Pak F, menurut Undang-Undang Nomor 13 betul. adalah orang yang bekerja, baik dari sisi formal maupun dari sisi informal. Dan menghasilkan sesuatu. Jadi harus dibedakan, ada pekerja, tenaga kerja, ada yang namanya angkatan kerja, ada yang namanya penduduk usia kerja, ada yang namanya bukan angkatan kerja. Jadi kalau udah pekerja atau tenaga kerja itu adalah orang yang bekerja. Yang bekerja baik dari sisi formal maupun dari sisi informal. Yang menghasilkan sesuatu untuk dirinya. Baik di dalam negeri maupun
Tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar Di negeri. luar negeri ya Kang ya. Nah, kalau di luar negeri itu kita kenal namanya dengan pekerja migran Indonesia, Oh, iya. PMI. PMI ya Kangnya. Nah, Kang, PMI itu apa sih Kang? Pekerja migran itu apa? Mungkin Nah, Akang bisa lebih ya, detail pekerja jelaskan. migran itu adalah orang yang Hmm. bekerja Hmm. di luar negeri. Oh, iya, iya. Baik di sektor formal Hmm. maupun di sektor informal. Dan semuanya berkaitan dengan penempatan tenaga kerja di luar negeri, itu kita kerjasama kaitan dengan penempatan dan pelindungannya itu dengan di Kementerian Tenaga Kerja maupun dari BP2MI-nya. Betul, betul. Kang, kalau misalnya ada warga Kabupaten Bandung yang ingin menjadi pekerja migran, itu teh prosedurnya seperti apa, Kang? Nah, prosesnya itu? Ya, prosesnya banyak, Pak. Tapi fungsi dari Dinas Ketenagakerjaan berkaitan dengan orang berangkat ke luar negeri, itu adalah kita merekomendasikan keberangkatan mereka. Betul, betul. Ketika mereka akan membuat paspor. Jadi ketika buat paspor, kita akan rekomendasikan Anda bekerja di mana. Tentunya sebelum kita rekomendasikan, kita lihat siapa yang memberangkatkan, kontraknya sudah ada atau belum. Yang keduanya adalah ditempatkan di mana, perusahaannya yang mana, itu juga kita akan seleksi. Harus jelas dulu. Harus jelas. Betul, betul. Dan kita punya database perusahaan-perusahaan mana yang memberangkatkan. Atau istilahnya sending organizer-nya siapa yang memberangkatannya. SO-nya itu ya, betul. Accept organizer-nya siapa, orang yang menerimanya itu siapa di luar negeri. Iya. Kenapa? Karena kita nggak mau tenaga kerja kita diberangkatkan ke luar negeri, mereka terkatung-katung, mereka tidak tidak jelas. Nah, sebelum mekanismenya itu ada di Dinas Tenaga-Kerjaan, kita itu harus ada dulu filternya, itu adalah di desa. Di desa di mana desa itu harus mengetahui, mengizinkan bahwa Anda warganya yang mau berangkat ke luar negeri, dan ini jadi pengantar kita. Nah, untuk menghindari terjadinya percaloan dalam pemberangkatan dan sebagainya, kita sudah punya Kabupaten Bandung ini adalah salah satu kabupaten kota yang ada di Jawa Barat yang punya layanan terpadu satu atap berkaitan dengan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Kita punya LTSA di menara kita. Iya. Di situ sudah komplit, KF. Kalau dia mau berangkat, dia mau bikin sebelum paspornya dibikin, ada imigrasi di sana. Iya. Mau untuk kartu kelakuan baik ya, itu sudah ada di sana. Betul. Bahkan untuk BPJS-nya juga sudah ada di sana. Kita layani langsung satu atap. Satu atap. Dan bahkan PAP-nya, jadi pembekalan akhir sebelum pemberangkatan, itu kita lakukan di sana juga. Sehingga sekali tempat langsung berangkat. Iya. Nah, khusus yang berkaitan dengan untuk pemberangkatan untuk di sektor informal, dulu mah kita terkenal lah dengan namanya TKW atau TKI di rumah tangga. Betul. Kita melihat pada waktu itu saya melihat bahwa banyak kasus-kasus TKI, TKW yang bermasalah khususnya yang dikirim ke luar negeri, ke Arab. Sehingga kita moratorium untuk pengiriman untuk di sektor informal itu. Dan alhamdulillah sebenarnya sih tidak ada yang kita rekomendasikan untuk pemberangkatan kecuali di sektor formal. Sejak tahun 2011 kita lakukan untuk itu. Betul. Nah, sampai sekarang. Namun kan masalahnya walaupun kita moratorium masih banyak yang tetap lolos ya. Yang tetap lolos. Iya. Nah, tentunya ini yang jadi filter nih desa. Kalau ada warganya yang akan mau berangkat, siapa yang ngajaknya, betul. Harus komunikasikan dulu ke kita. Nanti kita lihat di database-nya. Betul. Jangan sampai masyarakat itu terjebak, dirayu untuk dia berangkat ke luar negeri. Nanti akhirnya apa? Unprocedural. Iya. Unprocedural. Betul. Unprocedural tentunya juga akan bermasalah bagi para
calon tenaga pekerja migran tadi. Artinya, Kang, kalau melihat seperti itu, dari pihak Disnaker sendiri sebetulnya sudah benar-benar memproteksi ya, safety ya untuk tenaga kerja berangkat ke luar negeri ini ya. Dari apa tadi ya, dari prosedur yang ada itu, Kang ya. Ya, tentu betul-betul memberikan perlindungan. Betul. Bagi warga yang akan mau bekerja ke luar negeri. Ke luar negeri, betul. Jadi, bagaimana kita untuk bahkan program Pak Bupati Pak DS sekarang ini adalah memberikan pelatihan bahkan. Iya. Dan melalui APBD untuk memberikan pelatihan bahasa Korea, bahasa Jepang gratis dilakukan oleh pemerintah. Agar apa? Mereka bisa berangkat secara formal. Mereka dibekelin pengetahuan tentang bahasa, budaya, dan itu dianggarkan melalui APBD kita. Iya. Iya, sahabat PC.News, ternyata memang sangat luar biasa ya apa yang sudah disiapkan oleh Pemkab Bandung, dan dari Disnakernya sendiri sudah safety sebetulnya sih. Jadi kalau tadi dikatakan 2011 sudah tidak memberangkatkan Untuk sektor informal untuk ya. sektor informal, jadi kalau misalnya ada yang lolos ya mungkin itu salah prosedur. Unprocedural. Sekarang kita lagi giat-giat nih, Naif, untuk memberantas kalau bahasa BP2M itu sindikat, sikat sindikat. Kita memberantas, dan kemarin juga sudah ada dua orang ya, dua orang yang kita istilahkan TPPO, tindak pidana perdagangan orang, karena pemberangkatan secara prosedural kita akan sikat. Dan terus kita akan lakukan, kita kerjasama dengan Polres, dengan Polda kemarin, dan kemarin sudah ada 2 orang yang apa yang sudah dapat ya. Dapat. Kang, kalau melihat ya permasalahan-permasalahan yang ada ya, ada 1-2 yang muncul gitu Kang ya mengenai pekerja migran di Kabupaten Bandung ini, itu karena apa tuh Kang sampai bisa seperti itu Kang? Mungkin akan bisa lebih begini Kang, kalau dia berangkat secara unprocedural, oh dari situ ya. Itu hampir dipastikan, betul, hampir dipastikan itu dia akan bermasalah di luarnya. Kita tahun 2011 itu sudah tidak memberangkatkan dalam tanda kutip secara legal, itu nggak memberangkatkan. Tapi kenyataannya masalah PMI yang bermasalah di luar, kita lihat data tersebut hampir setiap tahun datanya ada ya, berapa ya? Hampir tiap tahun ya datanya bermasalah itu muncul, Pak. Dan semuanya berangkat secara unprocedural. Semuanya. Nggak ada yang berangkat prosedural yang bermasalah di luar negeri. Semuanya. Betul. Itu dipastikan, hampir dikatakan bahwa orang yang berangkat tidak prosedural, itu pasti akan bermasalah. Sehingga saya sarankan, saya imbau kepada masyarakat, kalau mau berangkat bekerja ke luar negeri menjadi PMI, datanglah ke Disnaker untuk mendapatkan beberapa informasi berkaitan dengan pemberangkatan untuk ke luar negeri. Jangan, punten Kang. Masyarakat kan tidak tahu Kang ya, terutama yang di pelosok daerah itu. Nah, kalau misalnya si yang unprocedural itu, ciri-cirinya seperti apa sih Kang? Ya, supaya masyarakat bisa membedakan bahwa ini unprocedural, beresiko, ya. Untuk menghindari resiko itu harus seperti ini misalnya. Yang pertama adalah mereka itu pasti akan diam-diam ngedatangin masyarakat. Ya diam-diam perorangan lagi kan. Perorangan, bujuk ini, dikasih duit keluarganya atau suaminya, anaknya dikasih duit, udah itu diiming-imingi dan lain-lain sebagainya. Dan yang keduanya, dia pasti tidak akan pernah mau ke sini. Tidak pernah dibawa ke tidak akan bawa ke Disnaker. Ya? Dia pasti akan lewat jalur-jalur yang lain. Nah, sehingga memang kita susah sekali. Tentunya harapan saya adalah dari desa kita lihat warganya yang mau berangkat ke luar negeri itu siapa. Kasih tahu ke kita, nanti kita akan cek. Betul nggak sih
orang yang akan memberangkatannya itu sesuai ada di database kita, itu akan kelihatan. Iya. Nah, mereka itu pasti diam-diam, Kang. Iya. Diam-diam, terus ini ngebujuk, ini tahu-tahu udah berangkat, ditampung di mana gitu. Begitu ada masalah baru ada Udah masalah, laporannya. baru laporan ke kita. Iya. Tapi satu hal, Kang, Iya. kita pemerintah ini ketika dia sudah di luar negeri, ya terjadi masalah, baik yang berangkat secara prosedural maupun unprosedural, pasti pemerintah itu akan memberikan bantuan. Pasti akan memberikan bantuan. Ada dua prinsip berkaitan dengan pemberangkatan PMI ini ke luar negeri. Prinsip yang pertama itu adalah bahwa pemerintah dalam hal ini negara akan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja di luar negeri, prosedural ataupun unprosedural. Ketika terjadi masalah di luar negeri, pasti pemerintah akan memberikan bantuan sampai optimal. Jadi bahasa sampai optimalnya itu apa? Akan dipulangkan ke Indonesia lagi. Itu pasti akan dilakukan oleh pemerintah. Ya kan? Jadi warga masyarakat Kabupaten Bandung yang ada masalah keluarganya di luar negeri, ada apa? Tinggal lapor ke kita. Kita akan berkoordinasi dengan BP2MI di Provinsi Jawa Barat, akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk bagaimana kita memulangkan atau memberikan bantuan, baik bantuan hukum maupun bantuan yang lainnya kepada warga negara, kepada masyarakat Kabupaten Bandung. Jadi jangan ke siapa-siapa, lari ke pemerintah. Kita akan memberikan bantuan semaksimal mungkin. Nah, kebanyakan yang unprocedural tadi ada masalah, dia lewat ke orang lain yang enggak ini, yang tidak sesuai dengan bidangnya, tidak punya ini dan lain sebagainya, bahkan berbelit-belit. Ada kasus kemarin, kasus di Malaysia ya. Di Malaysia kasusnya ini dia dioperasi usus buntu, terjadi malpraktek di Malaysia, sampaikan masih ususnya itu belum tertangani dengan baik. Dia mengadu ke kita lewat ada keluarganya mengadu ke kita. Itu tidak juga ditangani, terlambat. Dan kita langsung hotline ke BP2MI Jakarta. Langsung kita ke Pak Beni Ramdhani. Pak Beni, tolong bantuin warga kita. Pak Kepala BP2MI itu langsung bantuin. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada di rumahnya di Ciwidey. Itu kejadiannya bulan apa? Bulan apa ya? Dapat laporannya? Bulan April itu. Udah kita ini. Betul. Kita tangani. Dan itu ada konsekuensi itu adalah tugas kita. Betul. Kita itu harus memberikan perlindungan. Presiden Pak Jokowi ngomong, berikanlah perlindungan bagi PMI kita dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Luar biasa ya. Luar biasa kan? Iya. Nah, jangan sampai masyarakat nggak tahu. Jadi kalau ada masalah di luar keluarganya, itu ngasih tahu ke orang lain, ngasih tahu ke ini, sambil kita nggak dikasih tahu. Iya. Nanti gimana kita mau bisa menolong ya? Bisa nolong, kita nggak dikasih tahu. Nah, memang kita akui ada beberapa hal, kita memang harus perbanyak sosialisasi kan ya. Untuk pemberangkatan PMI ini. Sebenarnya sih kita sudah menganggarkan beberapa kegiatan untuk kegiatan sosialisasi bagi baik yang pra PMI sebelum dia berangkat ataupun pasca purna PMI-nya. Cuman memang ke depan kita akan terus melakukan upaya, bahkan sekarang kita punya perda tentang PMI sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan tenaga kerja migran. Pekerja migran Indonesia. Dan kita adalah kabupaten yang pertama di Tanah Rangel Kabupaten kita yang melakukan kerjasama dengan BP2MI. Kabupaten pertama? Kabupaten pertama, Pak. Waduh, kabupaten kita ini kabupaten pertama yang melakukan kerjasama. Artinya, Pak, Kang, artinya kabupaten pertama, artinya yang pertama adalah konsep kerjasama itu kita terus-menerus memberikan informasi kepada masyarakat tentang PMI tadi. Yang kedua tentunya
dengan adanya kerjasama ini, kita juga memperbaiki dari sisi pelayanan dan lain sebagainya. Itu Iya, kita iya. lakukan. Pak Bupati waktu tahun 2000 ketika beliau pertama kali itu langsung. Dan ini kabupaten yang pertama Ya. yang melakukan kerjasama MOU dengan MOU BP2MI dengan ya. BP2MI. Oh. Baik, kita ingin lebih detail nih, Boleh. Kang, yang kaitan dengan pekerja migran di Kabupaten Bandung. Jadi sebetulnya berapa banyak sih yang mengadu ke Disnaker Kabupaten Bandung dan berapa banyak yang diselesaikan oleh pihak Disnaker Kabupaten Bandung ya, Kang? Ya, Kang, gimana, Kang? kita tahun 2012 aja data kita ini sudah sekitar yang mengadu itu 2022. ada 12, 2022. 2022. 2022 ada 12 kasus ya. 12 12 kasus. kasus. Dari 12 kasus tersebut semuanya unprocedural. Iya. Semuanya unprocedural. 100% unprocedural ya. 100%. Betul. Pertanyaannya pemerintah tangani dan semuanya tuh terselesaikan. 2022. Betul. Semuanya terselesaikan. 100% juga ya. 100%. Baik yang masalah terjadi kecelakaan kerja di sana maupun yang meninggal ataupun yang tidak dibayarkan gajinya dan lain sebagainya, itu semuanya kita tangani. 12 kasus ini semuanya tertangani. 12 kasus ini dari negara mana saja, Kang? Kebanyakan di Timur Tengah. Oh, kebanyakan Timur Tengah ya. Sama Malaysia juga ada. Iya. Kalau Jepang sama Korea sih aman? Sampai saat ini belum ada ya. Belum ada ya? Karena dia berangkatnya prosedural dan juga sektornya formal. Iya. Jadi lebih safe ya kalau prosedural seperti itu. Jadi 100% ditangani ya, Kang ya? 100% kita tangani dan selesai ya semuanya. Kang, nanti jangan begini, Kang. Ada masyarakat yang misalnya ke Disnaker itu biayanya gede misalnya, Kang, gitu, Kang. Ada biaya nggak itu? Itu zolim kita, Pak. Oh, iya. Udah mau orang bermasalah, udah mah dia berangkatnya juga dibohongin karena prosedural. Kita bahkan memberikan beberapa haknya yang tidak diterima langsung ke pihak keluarganya. Dan tidak boleh, saya juga ke staf saya itu sepeser pun juga. Iya. Tidak boleh. Dan benar-benar zolim kalau kita melakukan hal kayak gitu. Iya. Jadi benar-benar free ya untuk masih pekerja yang dibantu itu ya oleh Disnaker. Waduh, kalau gitu jangan ragu-ragu ya ini sahabat Visi.News ya. Jadi jangan ragu-ragu kalau misalnya ada masalah tetangga atau apa yang kaitan dengan pekerja migran, itu langsung saja ke Disnaker Kabupaten Bandung. Nggak usah pihak yang lain, nggak usah ke perorangan. Kemarin juga waktu ada kronologis kemarin ada ya, yang daerah Rancaekek ya apa? Rancaekek ya kemarin ya, Pacet dan ini yang kemarin baru Pak. Betul. Kemarin masuk datanya, laporan dari masyarakat, keluarganya, saya suruh suaminya datang ke sini, udah datang ya, waktu hari Senin ya, datang kronologisnya apa, nanti kita akan tangani masalahnya. Termasuk juga kan kita lihat Anda itu berangkat tuh lewat siapa. Biar nanti tuh ditangkepin semua tuh yang calo-calo itu. Karena kita komitmen Pak, dan Pak Presiden langsung memerintahkan tangkepin itu sindikat-sindikat yang memberangkatkan ke luar negeri yang tidak sesuai dengan prosedural. Makanya tagline-nya sikat sindikat ya. Tagline PP2MI sikat sindikat. Jadi kalau misalnya termasuk ada tetangga atau saudara, mungkin ya harus dilihat dulu si sponsornya ini siapa ya? Ya, atau kita yang juga memberangkatnya pengen tahu Pak, siapa sih yang sponsornya? Siapa sih yang memberangkatkannya? Biar kita telusuri dan kita akan minta tolong ke Pak Kapolres. Ke Pak Kapolres itu sangat berkomitmen ya untuk melindungi, untuk memberikan perlindungan. Kita akan cari sampai ke ujung-ujungnya, ke akar-akarnya siapa sih sebenarnya yang berangkatin itu. Yang memberangkatkan. Nah itu yang kita akan lakukan. Betul. Jadi Pak Kang Ep, pemerintah ini sangat serius ya, memberikan perlindungan bagi para PMI, calon PMI dan para PMI kita. Betul. Tapi ketika udah berada berluar negeri, ketika dia prosedural, unprosedural kewajiban kita memberikan perlindungan dan bantuan. Ya. Oh, iya.
Ya artinya siapapun itu ketika mereka sedang menghadapi permasalahan di luar negeri itu jangan ragu ya Kang ya. Jangan ragu ke kita. Datang aja. Jangan ragu ke Kabupaten Bandung. Kita akan langsung. Memang kita akan kerjasama dengan BP2MI. Pihak-pihak lain ya. Kita akan kerjasama nanti dengan Kementerian Luar Negeri. Biar apa? Biar masyarakat kita itu terlindungi. Betul. Jadi hasil dari obrolan tadi sangat penting sekali ya Pak sahabat Visi.News ya. Artinya apa? Di Disnaker ini sebetulnya sangat terbuka sekali. Jangan ada kesan seolah-olah ini jangan segan untuk datang ke Disnaker Kabupaten Bandung. Mereka pasti akan menyelesaikan setiap permasalahan yang dilaporkan. Kang, sekarang bagian akhir nih Kang, yang terkait dengan pesan khusus Akang ya untuk masyarakat umum dan terutama yang mereka yang mau kerja di luar negeri. Oke, yang pertama adalah bagi masyarakat yang akan berangkat ke luar negeri, yang harus diperhatikan adalah siapa yang akan memberangkatkannya atau sponsornya siapa. Sebelum untuk itu Anda bisa lihat ke Disnaker siapa yang akan ngajakannya, sponsornya siapa. Kita punya database. Jadi masyarakat jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan, saya diajak untuk kerja ke luar negeri oleh perusahaan yang namanya A atau B atau C, ajak dan kita akan lihat. Nah, kalau itu bukan perusahaan yang terdaftar yang memberangkatkan dengan kita akan arahkan jangan Anda berangkat untuk bekerja ke luar negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah juga sekarang punya sebuah terobosan. Kita sekarang punya yang namanya SPSK. Jadi sistem penempatan satu kanal. Jadi dulu kalau penempatan ke luar negeri yang di sektor informal untuk ke Arab, kemana dan lainnya, itu langsung dia sektor informal. Sekarang enggak, yang informal pun juga melalui sistem penempatan satu kanal ini, mereka ditempatkan sebagaimana mestinya pegawai formal. Diasramakan, nanti datang ke majikannya jam berapa, waktu kerjanya juga disesuaikan dengan waktu kerja di Arab misalnya, sesuaikan, dan itu melalui pola yang namanya SPSK. Dan tentunya melalui SPSK ini pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja juga sudah mengeluarkan list perusahaan mana yang sudah diberi sign untuk bisa memberangkatkan itu. Jadi ada di kitanya, datanya juga demikian dan kita selalu update tiap harinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan sungkan-sungkan masyarakat ketika terjadi masalah di luar negeri, saudaranya udah kadung berangkat, udah ada di luar negeri, ada masalah, laporkanlah ke Dinas Tenaga Kerja. Kita akan melanjutkan laporan kasus tersebut dan insya Allah kita akan kerjakan dan kita akan selesaikan dengan bekerja sama dengan BP2MI, dari Kementerian Tenaga Kerja, dari Kementerian Luar Negeri, melalui atase mereka di luar negeri, insya Allah kita akan selesaikan dengan secara optimal. Itu buat masyarakat kita dan jangan terbujuk, terakhir, jangan terbujuk rayu oleh orang yang suka datang, ngebujuk-bujuk, ada kerja ke luar negeri, ini dan lain sebagainya, bujukannya tertarik. Kalau ada kayak begitu, laporkan dulu ke Dinas Tenaga Kerja. Yuk kita sama-sama memberikan perlindungan bagi masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri. Dan pemerintah Kabupaten Bandung melalui Pak Bupati juga sudah menyiapkan kalau mau bekerja ke luar negeri, ke Jepang atau ke Korea, kita pemerintah menyediain Kang Aib, menyediain biaya untuk pelatihan bahasa Korea dan bahasa Jepang. Dibekelin dulu pelatihannya, baik bahasanya maupun perilakunya, adat istiadatnya, budayanya. Jadi kita sudah menyiapkan semua untuk masyarakat Kabupaten Bandung. Itu saja dari saya. Ada aplikasi nggak? Aplikasi untuk tenaga kerjaan yang untuk pekerja migran? Untuk pekerja migran kita sudah ada. Kita sudah punya aplikasi yang kita integrasikan dengan aplikasi yang ada di Kementerian Tenaga Kerja. Jadi kata ada apa namanya? Siap kerja namanya. Siap kerja, nanti kita lihatkan, nanti kita akan ada aplikasi. Betul.
Jadi di samping pesan yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis, ya mungkin nanti bisa melihat dari aplikasi Siap Kerja ya, Siap Kerja untuk lebih memahami detail mengenai pekerja di luar negeri ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Ada teman-teman? Ada? Cukup ya? Ada Ki? Di Play Store-nya Jendela PMI Play juga. Store ya. Oke, siap. Ya. Jadi bisa nanti juga dilihat di Play Store PMI ya. Jendela PMI. Oh, Jendela PMI ya. Jadi sahabat Vision News bisa melihat di sana untuk tetangga maupun saudaranya yang akan berangkat ke luar negeri. Baiklah, obrolan pagi ini yang sangat segar. Terima kasih buat ibu-ibu sareng bapak staf yang telah ikut membantu obrolan ini. Juga Sami-sami, Kang. Parukmana ini yang Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung. Sekian, kita tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun pisan, Kang.